Oke, baik kita mulai saja. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum perkuliahan pada siang hari ini kita mulai. Lebih baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang peran JSON gitu ya, peran JSON dengan PHP gitu ya. Jadi cara kerja JSON menggunakan PHP. Nah, di materi sebelumnya mungkin di waktu pertemuan pertama dengan kita kemarin, kita belajar mengenai konsep dari pemrograman terdistribusi gitu ya. Jadi konsep API, RESTful dan REST API gitu ya. Nah, jadi nanti kita coba mengenai penerapannya dengan menggunakan bahasa PHP-nya. Nah, di sini teman-teman dianjurkan untuk mendownload modul yang sudah diberikan dulu. Nah, nanti kita coba menggunakan modul tersebut untuk pembelajaran pada kali ini, gitu ya. Oke, izin saya share screen mungkin mengenai materinya. Oke, apakah sudah nampil? Sudah nampil ya. Sudah nampil. Kita mulai saja. Jadi ini adalah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi tentang pengembangan web service gitu ya, atau WS menggunakan REST API berbasis website dengan bahasa PHP. Nah, nanti ada macam-macam gitu ya, tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu menggunakan pemrograman PHP. Jadi kalau yang berikutnya mungkin ada menggunakan JavaScript atau menggunakan bahasa Kotlin dan segala macam bahasa lainnya. Jadi ya, capaian deskripsi materinya itu materi ini membahas yang seperti saya jelaskan. Nah, studi kasusnya ini menampilkan menu kerja dari file JSON. Nah, JSON ini adalah salah satu file di mana nanti PHP akan menggenerate gitu ya dari bahasa JSON ini sehingga nampil ke dalam user itu dalam bentuk antarmuka yang bisa kita baca. Siapa yang pembelajarannya, harapannya teman-teman semua bisa mengerti gitu ya, mengerti tentang gambaran REST API ini. Nah, gitu. Nah, nanti ada beberapa teman-teman dalam materi tersebut, teman-teman harus mendownload dua file gitu ya. Dua file, yang pertama file yang sudah dibuat yaitu adalah pizza.json. Yang satu lagi resource-nya. Jadi resource-nya ada banyak ya, ada gambar-gambar yang berkaitan dengan menu menu dalam. Nah, berikutnya kita review kembali mengenai aplikasi REST API ini. Ini digunakan untuk berbagai keperluan ya teman-teman. Salah satunya itu menampilkan data dari sebuah file JSON. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, jadi tujuannya dari pembuatan aplikasi ini itu dapat menampilkan daftar menu pizza gitu ya dari sebuah file JSON. Nah, teknologi yang digunakan apa aja? Yang pertama adalah PHP sebagai bahasa pemrograman utamanya. Kemudian ada Bootstrap, itu framework CSS-nya. Jadi untuk menampilkan, jadi kita nggak manual gitu ya, nggak buat CSS manual. Jadi kita menggunakan framework Bootstrap. Kemudian nanti file JSON-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu pembuatan REST API. Jadi nanti kita akan membuat sebuah file PHP gitu ya. Dimana file PHP itu nanti kita akan mengcoding program dengan bahasa PHP itu dan bahasa CSS yang kita ambil dari Bootstrap gitu ya, untuk menampilkan menu
pijanya. Nah ini adalah yang kedua, teman-teman suruh download file JSON bernama pija.json pada LMS gitu ya. Nah kemudian nanti kita coba uh, mengeget konten dari JSON-nya itu, dan folder img itu sebagai ini ya, resource-nya pija.json itu. Nanti juga kita mengeget file dari sana. Kemudian kita akan melakukan looping di situ, looping array gitu ya. Untuk jadi kan di dalam JSON itu nanti ada berbagai macam apa ya, indeks gitu ya, indeks berapa, kita nanti akan memanggil semuanya. Kemudian nah kalau untuk yang JavaScript ini belum gitu ya, jadi nanti cuma seperti itu ya. Nah oke, kita mulai saja sambil melihat modulnya. Modul ya, ini adalah tampilannya ya. Di sebelah kanan ini ada script, nah gitu ya. Tapi sebelum ke script ini teman-teman harus punya file yang diperlukan. Nah dalam hal ini ada dua file teman-teman. Kebetulan di LMS itu di latihan yang mengenai penggunaan PHP dalam JSON ini itu nggak ada. Nah ini makanya saya tadi cek di LMS di materi berikutnya, alhamdulillah rupanya ada di situ. Nah di sini ada dua file yang wajib kita download, yaitu ada dua ini. Jadi pas kerja nanti ambil dua ini dengan img sama pija.json ini. Kemudian kita buat folder di dalam folder directory sumnya di htdocs gitu ya. Kemudian kita buat directory di sini sebagai project kita nanti apa. Nah, misal di sini kita latihan satu gitu ya, buat latihan satu. Kita pastikan di sini teman. Nah, jadi ada dua file dalam folder latihan satu ini. Nah, kemudian setelah dua ini kita buka menggunakan aplikasi VS Code. Open folder, kemudian tadi latihan satu. Nah, kita select. Nah, jadi ini adalah dalam sini itu menampilkan dua buah file gitu ya, file folder dan file JSON. Dimana file folder ini berisi tentang menu-menu, bukan menu, gambar dari menu gitu ya. Nah, sedangkan pija dan JSON ini berisikan isi menunya. Jadi ini ada menu, ini indeks pertama, atau indeks kenal gitu ya. Karena nanti kita akan merubahnya menjadi array. Kemudian ini indeks ke 1 sampai berikutnya. Gitu ya. Nah, di sini misal ini bisa kita edit juga sebenarnya. Tapi struktur dalam apa namanya JSON itu seperti ini. Jadi di awal buka kurung, kemudian nama ini apa, atributnya apa aja gitu. Kemudian nilai value-nya apa aja, di sini seperti itu. Di semua JSON banyaknya seperti itu. Nah, hal ini nanti yang akan bisa dibaca oleh semua yang ingin yang menggunakan gitu ya. Jadi kalau misal berkaitan dengan data mahasiswa ya nanti
mungkin name, nama, nah itu bisa di generate atau digunakan di apa namanya, di aplikasi mobile, bisa di aplikasi desktop, itu bisa juga kalau sudah formatting JSON. Jadi JSON ini nanti akan digunakan di berbagai macam platform atau bahasa pemrograman lainnya. Nah, kemudian kita lihat di modul lagi. Yang pertama itu kita disuruh buat ini teman-teman, membuat file dengan nama latihan1.php di dalam directory yang sama ya teman-teman. Jadi di dalam latihan ini kita buat satu file namanya latihan1.php. Nah, kita coba di sini itu dulu atau latihan dulu, kemudian S1 sama kita. Nah, kita coba run dulu di sini mungkin. Ini latihan dari sertifikasi yang satu. Nah, sudah ada ya. Kita coba buka ini. Nah, sudah nanti. Nah, berikutnya teman-teman, di dalam modul itu menjelaskan kita tulis saja dulu semuanya gitu ya. Nanti penjelasannya nanti akan kita bahas per masing-masingnya per data. Nah, jadi kita buka ini di sebelah kanan. Jadi kita copy aja, copy. Kayaknya harus sedikit-sedikit teman-teman, nggak bisa banyak. Karena kalau banyak biasanya hancur. Oh enggak, masih aman. Nah, teman-teman kalau kemarin sempat dijelaskan menggunakan ekstensi Battier itu gunanya buat kayak tadi. Jadi ketika tidak rapi, kemudian di save, dia menjadi rapi. Gitu ya. Nah, kemudian kita copy lagi dari body ini. Kita usah penuhnya dulu sampai ke nav. Selesai navnya dulu. Ini masih banyak yang tidak rapi gitu ya. Kita rapikan dulu. Kalau copy paste itu biasanya kayak gini, kalau dari apa namanya, dari PDF, jadi harus di cross-check lagi ada yang salah atau tidak. Kasus lagi. Oke, kemudian nanti kita copy kembali dari modul. Oke. Kemudian copy, kita masukkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir kita di sini. Nah, kalau sudah ini kita coba di running kembali ke dalam sini tadi. Kita refresh. Nah, sudah nampil ya teman-teman ya. Sudah selesai pertemuannya. Oh, sudah. Jadi berikutnya ini kan ada beberapa yang harus kita benerin teman-teman. Rupanya jadi dalam hal ini source code ini itu kan menggunakan framework CSS dari Bootstrap gitu ya. Nah, mungkin waktu video dibuat itu masih belum up to date gitu. Jadi masih versi 3.0 di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami kayak seperti tadi gitu ya, itu coba dicek lagi di link href ini. Nah, ini untuk pemanggilan CSS-nya dan
JS-nya ada di sini di bawah. Nah, ini dicek kembali. Nah, teman-teman perlu buka Bootstrap ini. Jadi Bootstrap ini kita buka ini aja ya biar lebih luas. Kemudian dipastikan sama dengan yang ada di sini. JS dan CSS-nya kita secara online ya teman-teman ya. Nah, secara online. Kalau secara download sepertinya juga bisa, tapi file downloadnya di sini. Nah ini, download nanti diarahkan ke sini juga bisa. Jadi teman-teman nggak perlu koneksi internet, sudah bisa mengakses framework CSS-nya dari Bootstrap. Nah, di sini teman-teman harus samain ini sampai CSS-nya itu harus sama. Gitu. Kalau perlu satu baris ini aja kita copy gitu ya. Satu baris ini kita copy, kita pastekan di atas karena yang CSS tadi kita paste, kita save. Kemudian satu file lagi yang JS ini itu kita juga sama. Nah ini yang JS yang ini. Nah kita copy, kita pastekan di sini. Paste, kita save. Nah berikutnya kita akan coba yang ini ya tadi ya, bukan yang satunya. Ini yang awalnya tampilan seperti ini, kita refresh, tampilannya menjadi lebih menarik. Gitu. Jadi ya teman-teman ya, ini sudah nampil nih. Nih, ya, berubah. Nah ini kalau misal dari file JS-nya berubah gitu, JSON-nya berubah gitu ya yang ini. Misal di sini jadinya 2000 karena promo gitu. Kasih. Nah ini istilahnya pizza JSON ini dari Pizza Hut itu mengupdate sebuah data dari menunya gitu ya. Dengan harganya jadinya 2000. Nah, ketika nampil di aplikasi kita yang Sugeng tadi berubah jadi 2000 teman-teman. Nah, jadi komunikasinya di situ. Jadi ketika dari sumber gitu ya ingin mendistribusikan harga baru, dia akan berubah menjadi JSON, kemudian JSON itu kita generate gitu. Nah, ini sudah jadi aplikasi sederhananya. Nah, setelah ini kita akan membahas per ininya, per barisnya yang tadi saya jelaskan gitu ya. Nah, di data ini itu gunanya untuk mengambil file JSON-nya. Jadi mengambil file pizza.json-nya. Jadi kalau ada yang JSON lain ya silahkan diganti aja gitu. Nah, kemudian pizza JSON ini kan bentuknya masih kayak gini. Dirubahlah menjadi sebuah di code namanya. Nah ini menjadi sebuah array. Jadi data itu, data yang tadi menyimpan si file JSON ini, itu akan di decode ya. Ini true, berarti di decode menjadi sebuah array. Nah kemudian kan menu ini nggak perlu ditampilkan ya, yang menu ini. Jadi di sini langsung made over. Jadi kalau misal tanpa ini, gitu ya, tanpa ini, misal kita di sini ada, kita coba ini, Mardan, kemudian menu, koma, save, kita coba jalankan dulu. Nah, kalau misal menunya itu ada, nanti sampai menunya ada di sini, menu dia. Nah, ini ada, padahal kan kita nggak perlu itu, kita cuma perlu isinya aja dari sini yang kita perlu, gitu ya. Nah, maka itu dihilangkanlah di dalam garis space ini. Menu, jadi udah pasti menu gitu ya. Jadi menunya nggak usah. Kemudian kita tinggal manggil nanti indeks dari menu tersebut, gitu. Nah menu ini itu ngambil ini ya teman-teman. Jadi ini istilahnya kalau ini dirubah satu, berarti ini nanti dirubah satu, gitu ya. Nah
Penjelasannya seperti itu untuk file PHP yang di atas ini. Kemudian ini tag HTML. Tag HTML ya dasar aja ya teman-teman. Tag HTML itu ada head, ada body. Nah di headnya itu ada ini title. Kalau title ini itu untuk yang nampil ada di apa ini namanya? Address, bukan address bar, di dalam title bar sini. Nah, ini ada latent.js, JSON. Nah, itu untuk titelnya. Kemudian untuk link href ini, seperti yang saya sebutkan tadi, file kita akan terkoneksi dengan CSS yang ada di Bootstrap secara online. Jadi menggunakan internet gitu ya. Nah, kemudian di sini ada di dalam body ada nav yang berarti navigasi. Navigasi ini itu terdiri dari ini class container, di dalamnya itu ada navbar brand ya, kemudian ada button, kemudian ada ini yang home. Jadi teman-teman kalau misal ini kan ada resource img/logo.png. Nah, itu nampilnya di sini. Yang ini ada navbar gitu. Jadi ketika ini bentuknya logo. Kemudian ini home. Home itu menunjukkan yang ini tadi. Nih, home. Nah, gitu. Nanti kalau misal ada banyak, teman-teman tinggal melinkkan misal ini ke index.php gitu. Nah, misal gini, misalnya. Kemudian di dalam body juga itu selain ada navbar, di bawah navbar itu ada class container lagi, di mana di sini akan menampilkan beberapa menu yang ada di dalam file JSON-nya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya itu adalah card gitu ya. Jadi ini bentuknya card. Card itu gimana? Nah, jadi teman-teman bisa cek ketika masuk ke Bootstrap, ini kan tadi introduction gitu ya, untuk memulai Bootstrap itu menggunakan ini. Nah, ketika teman-teman mau membuat navbar, ketika aja di sini navbar gitu. Nah, navbar nanti akan tampil nih contohnya. Nah, ini ada navbar, home link, background, gitu kan, ada disable, ada search-nya. Ini teman-teman nggak perlu lagi membuat file CSS manual gitu ya. Kita menggunakan aja yang sudah ada di Bootstrap. Ini di copy. Nah, ini sama teman-teman seperti yang tadi. Nah, ini. Atau mau milih yang lain boleh juga. Kalau misalnya yang lain, nah ini lebih simple, copy aja nggak apa-apa. Disesuaikan dengan keperluan teman-teman semua. Oke. Kemudian ada navbar tadi udah ya. Kemudian ada card. Card itu tinggal ditulis di sini. Nah, card ini nanti di sini ada gambar, kemudian ada judul gambarnya, deskripsi singkatnya, gitu. Kemudian biasanya di sini ada tombol pesan atau view more gitu. Nah, nanti bisa dicek di situ. Nah, jadi dalam pemrograman ini itu ada itu tadi navbarnya itu yang ini ya, menggunakan navbar dengan kelas yang tertiary, itu berarti yang ini navbar yang ini. Nah, ini ya, sama ya kelasnya, sama. Nah, kalau yang bawahnya yang ini dari sini sampai sini itu adalah card body menggunakan kelas card. Kita cek. Nah, nih div class card itu. Nah, seperti itu teman-teman.
Kemudian di dalam sini itu ada PHP gitu ya. PHP itu digunakan untuk apa? Untuk perulangannya. Jadi pizza ini kan dia punya banyak indeks. Ada indeks ke 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu kan berarti dia perulangan. Perulangan pertama nyata ini, perulangan kedua nyata ini, perulangan ketiga nyata ini dan seterusnya gitu ya. Nah, itu menggunakan ini sintaknya ini. PHP for each menu itu dari yang atas tadi gitu ya, menjadi sebuah row. Nah, row kemudian titik 2. Nah, barulah dipanggil di setiap yang diinginkan. Misal di sini ada gambarnya. Berarti img, folder img gitu ya. Kemudian pizza, folder pizza. Kemudian yang di sini itu namanya ini American slash bukan slash apa Jared favorit .jpg gitu ya. Nah ini contohnya di sini. Di sini ada gambar. Ini ada meat lovers.jpg. Berarti di sini juga ada harusnya. Nih, meat slash lover dot bukan slash ya. Strip lovers.jpg. Nah, berarti gambar ini itu nanti mampir. Nah, kemudian yang ini itu nama. Nah, nama kan. Nama. Ini itu jadi disesuaikan juga dengan file JSON-nya. Oh, ini nama. Kemudian row index deskripsi. Row ini dari sini ya teman-teman. Index harga. Jadi disesuaikan dengan yang ada di dalam JSON-nya. Gitu. Nah, kalau sudah and for each. Kemudian script yang terakhir yaitu adalah JS. Dan kebetulan di sini JS-nya belum begitu kelihatan gitu ya, karena ini masih menggunakan CSS. Tapi biasanya JSON itu ketika di modul itu menghendaki adanya ini. Nih, tadi ada untuk pemesanan gitu kan. Nah ini, buatlah fungsi JavaScript ini. Nah, ini belum gitu ya. Nah, ini masih menggunakan PHP. Oke, seperti garis besarnya teman-teman. Jadi contohnya menggunakan API gitu ya. Sangat mudah teman-teman kalau misal teman-teman coba gitu, kalau ada sistem terdistribusi ini, teman-teman membuat aplikasi, misal teman-teman butuh isi berita gitu ya. Nah, di dalam sebuah aplikasi teman-teman, jadi tinggal ngambil API-nya dari berita tersebut. Jadi biasanya ada beberapa ini apa namanya instansi gitu ya yang memberikan API itu untuk keperluan yaitu pengembangan perangkat lunak. Gitu. Bisa juga ngambil API dari Twitter, berita-berita yang terbaru gitu kan, ada Merapi Undercover atau apa gitu. Nah, itu bisa diambil. Mungkin itu teman-teman pertemuan pada siang hari ini. Saya harap teman-teman nanti bisa coba secara mandiri. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak coba, nanti ya nggak tahu celahnya, kekurangannya itu di mana. Jadi memang perlu dicoba. Nanti kalau misal ada masalah, kita diskusi di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.